Legenda tentang Nyi Blorong telah mewarnai imajinasi masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Nyi Blorong atau Nyai Blorong memang berbeda dengan Nyi Roro Kidul, Nyai Roro Kidul, atau sebutan lain. Kisah tentang wanita jelita berkepala ular ini telah menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia yang kaya. Mari kita telusuri lebih dalam tentang sejarah, keturunan, dan mitos di sekitar sosok misterius ini. Sebelum kita lanjut ke cerita kali ini, jangan lupa like, subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul adalah dua tokoh yang berbeda dalam mitologi Indonesia, meskipun keduanya memiliki elemen-elemen mistis dan seringkali dihubungkan dengan kekuatan gaib. Nyi Roro Kidul adalah sosok yang sangat terkenal dalam mitologi Jawa, terutama dalam konteks kepercayaan Jawa dan kebudayaan Jawa. Dia dianggap sebagai Ratu Laut Selatan, yang memiliki kekuasaan atas laut dan segala yang berhubungan dengannya. Nyi Roro Kidul seringkali dihubungkan dengan warna hijau, dan diyakini bahwa pakaian yang berwarna hijau tidak boleh dipakai di pesisir selatan Jawa karena dianggap sebagai warna kesukaannya. Sementara itu, Nyi Blorong adalah sosok yang memiliki kekuatan magis dan seringkali dianggap sebagai penjaga atau penguasa di dunia bawah tanah. Dia seringkali digambarkan sebagai wanita jelita yang memiliki kepala ular dan tubuh manusia. Nyi Blorong terkait dengan berbagai mitos dan legenda dalam budaya Jawa, terutama dalam konteks kekuatan sihir dan kisah-kisah tragis tentang cinta dan kekuasaan. Meskipun keduanya merupakan sosok yang kuat dalam mitologi Indonesia, Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul memiliki cerita-cerita yang berbeda dan dihormati dalam konteks yang berbeda pula. Jadi, meskipun keduanya mungkin memiliki kesamaan dalam hal aspek mistis dan legenda, mereka adalah entitas yang terpisah dalam mitologi Indonesia. Dalam buku Centini, Tambang Raras Among Raga, Ngabei, 1991, menyebutkan bahwa Nyi Blorong, yang juga dikenal sebagai Ratu Ular, atau Putri Ular, merupakan sosok yang menghadirkan campuran mistis dan sejarah dalam budaya Jawa. Asal-usulnya terkadang kabur di antara legenda dan sejarah yang bertumpuk. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Nyi Blorong adalah tokoh fiksi yang diciptakan oleh pengarang sastra Jawa pada masa lampau. Namun, ada juga yang percaya bahwa Nyi Blorong berasal dari sosok nyata yang hidup pada masa lalu. Sejarah Nyi Blorong adalah sebuah narasi yang terjalin di antara legenda dan realitas sejarah yang kabur. Namun, ada beberapa versi yang mencoba untuk menyusun gambaran tentang siapa sebenarnya sosok Nyi Blorong. Dalam versi-versi tertentu, studi redaksi distingsi.com menyebutkan bahwa Nyi Blorong dianggap sebagai tokoh mitologis yang diciptakan oleh imajinasi masyarakat Jawa. Dia digambarkan sebagai wanita cantik yang memiliki kepala ular dan tubuh manusia. Namun, ada juga versi yang menyatakan bahwa Nyi Blorong adalah sosok nyata yang hidup pada masa lampau. Salah satu versi yang paling terkenal tentang sejarah Nyi Blorong adalah bahwa dia adalah seorang putri dari kerajaan laut yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi ular. Kisah ini seringkali dikaitkan dengan perjalanan raja-raja Jawa kuno ke laut, di mana mereka bertemu dengan Nyi Blorong dan terlibat dalam berbagai petualangan atau pertarungan dengan makhluk tersebut. Namun, ada juga versi yang mengaitkan Nyi Blorong dengan tokoh sejarah nyata. Beberapa cerita menyebutkan bahwa Nyi Blorong adalah seorang wanita Jawa yang hidup pada masa lampau dan memiliki pengetahuan akan ilmu sihir dan kekuatan supranatural. Namun, detail tentang kehidupan nyata Nyi Blorong tetap menjadi misteri. Sejarah Nyi Blorong juga seringkali terkait dengan tempat-tempat tertentu di Jawa, seperti goa-goa atau sumber air yang diyakini sebagai tempat tinggal atau tempat berkumpulnya Nyi Blorong. Beberapa tempat tersebut bahkan dianggap sebagai tempat pemujaan atau tempat ziarah bagi mereka yang percaya pada keberadaan Nyi Blorong. Dalam semua versi, Nyi Blorong sering dianggap memiliki kekuatan magis yang besar, seperti kemampuan untuk menghipnotis atau memikat orang dengan kecantikannya yang mempesona, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib atau binatang buas.
Meskipun sejarah Nyi Blorong tetap menjadi misteri, keberadaannya tetap memikat dan memengaruhi imajinasi masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Legenda tentang Nyi Blorong terus hidup dan menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia. Dalam beberapa versi legenda, studi redaksi distingsi.com menyebutkan bahwa Nyi Blorong dipercaya memiliki keturunan dari perkawinannya dengan manusia. Anak-anaknya dikatakan memiliki sifat-sifat yang aneh, seringkali memiliki kekuatan magis atau kekuatan fisik yang luar biasa. Namun, kebenaran dari keturunan Nyi Blorong tetap menjadi misteri. Beberapa mitos menyatakan bahwa keturunannya masih hidup hingga saat ini, tetapi mereka menyembunyikan diri dari dunia manusia. Keturunan Nyi Blorong adalah bagian penting dari mitos dan legenda yang mengelilingi sosok ini. Meskipun dalam berbagai versi cerita, keturunan Nyi Blorong seringkali dianggap memiliki sifat-sifat yang mistis atau luar biasa, namun detail tentang mereka seringkali kabur dan bersifat ambigu. Dalam beberapa cerita, Nyi Blorong dipercaya memiliki keturunan dari perkawinannya dengan manusia. Anak-anaknya dikatakan memiliki sifat-sifat yang tidak biasa, seperti kekuatan magis, kecantikan yang luar biasa, atau bahkan fisik yang tidak manusiawi. Mereka sering dianggap memiliki hubungan yang erat dengan dunia gaib, atau memiliki kekuatan supranatural yang membedakan mereka dari manusia biasa. Namun, dalam cerita lain, keturunan Nyi Blorong seringkali menjadi bagian dari kisah-kisah tragis. Mereka mungkin terjebak di antara dua dunia, tidak sepenuhnya diterima oleh manusia atau makhluk gaib. Beberapa cerita bahkan menyebutkan bahwa keturunan Nyi Blorong terpaksa menyembunyikan identitas mereka dan hidup di dunia yang tersembunyi dari pandangan manusia. Karena sifat legendaris dan mitologis dari cerita tentang Nyi Blorong, kadang-kadang sulit untuk memisahkan fakta dari fiksi. Keturunan Nyi Blorong sering menjadi bagian penting dari cerita-cerita tersebut untuk menambahkan dimensi magis dan misterius. Meskipun demikian, keberadaan keturunan Nyi Blorong tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia. Cerita-cerita tentang mereka terus menginspirasi imajinasi dan memperkaya mitologi Indonesia, menjadikan mereka sebagai karakter yang tak terlupakan dalam narasi legendaris bangsa ini. Nyi Blorong dianggap sebagai penjaga atau penguasa di dunia bawah tanah, terutama dalam tradisi Jawa. Dia seringkali dikaitkan dengan kekuatan magis dan kebijaksanaan yang luar biasa. Salah satu mitos yang paling terkenal tentang Nyi Blorong adalah kisah cintanya dengan manusia. Dalam beberapa versi cerita, Nyi Blorong jatuh cinta pada seorang manusia dan mengambil wujud manusia untuk mendekatinya. Namun, hubungan mereka seringkali berujung tragis, dengan manusia tersebut terjebak dalam dunia bawah tanah atau mengalami nasib buruk lainnya. Mitos tentang Nyi Blorong juga seringkali dikaitkan dengan kekuatan sihirnya yang mematikan. Dia diyakini memiliki kemampuan untuk menghipnotis atau memikat orang dengan kecantikannya yang mempesona, lalu memanipulasi mereka sesuai keinginannya. Nyi Blorong tetap menjadi salah satu sosok paling misterius dan menarik dalam mitologi Indonesia. Meskipun asal-usul dan kebenarannya mungkin sulit dipastikan, keberadaannya terus menginspirasi kisah-kisah dan legenda dalam budaya Indonesia. Mitos Nyi Blorong adalah salah satu cerita paling menarik dalam warisan budaya Indonesia. Dikisahkan sebagai seorang wanita jelita yang memiliki kepala ular dan tubuh manusia, Nyi Blorong dipercaya memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan seringkali dihubungkan dengan berbagai aspek mistis dalam kebudayaan Jawa. Salah satu mitos paling terkenal tentang Nyi Blorong adalah kisah cintanya dengan manusia. Dalam beberapa versi cerita, Nyi Blorong jatuh cinta pada seorang pria manusia dan berusaha untuk mendekatinya dengan mengambil wujud manusia. Namun, hubungan mereka seringkali berujung tragis, dengan manusia tersebut terjebak dalam dunia bawah tanah atau mengalami nasib buruk lainnya. Kisah ini mencerminkan konflik antara dunia manusia dan dunia gaib, serta perbedaan antara kemanusiaan dan kekuatan supranatural. Selain itu, Nyi Blorong seringkali dikaitkan dengan kekuatan sihir yang mematikan. Dia dipercaya memiliki kemampuan untuk menghipnotis atau memikat orang dengan kecantikannya yang mempesona, lalu memanipulasi mereka sesuai keinginannya.
Mitos ini menunjukkan bahwa Nyi Blorong adalah sosok yang kuat dan berbahaya, yang harus diwaspadai oleh manusia. Ada juga mitos yang menghubungkan Nyi Blorong dengan tempat-tempat tertentu di Jawa, seperti goa-goa atau sumber air yang diyakini sebagai tempat tinggal atau tempat berkumpulnya Nyi Blorong. Beberapa tempat tersebut bahkan dianggap sebagai tempat pemujaan atau tempat ziarah bagi mereka yang percaya pada keberadaan Nyi Blorong. Mitos Nyi Blorong mencerminkan kompleksitas budaya dan kepercayaan spiritual masyarakat Jawa. Meskipun ceritanya mungkin berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, pesona dan misteri Nyi Blorong tetap menginspirasi imajinasi orang-orang Indonesia hingga saat ini. Sebagai salah satu sosok paling ikonik dalam mitologi Indonesia, Nyi Blorong terus hidup dalam cerita-cerita rakyat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya bangsa ini. Dengan mengungkap sejarah, keturunan, dan mitos seputar Nyi Blorong, kita dapat melihat betapa kaya dan kompleksnya warisan budaya Indonesia. Meskipun misterinya tetap ada, pesonanya akan terus memikat dan membius imajinasi generasi-generasi mendatang. Demikianlah akhir cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dalam pengucapan saya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.